Halo semuanya, perkenalkan nama saya Howi Ciputra dari jurusan Sistem Informasi Universitas Medan Nusantara. Pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya dengan judul Utilization of Artificial Intelligence Technology to Improve Programming Skills of Student of Computer Science and Information System Department. Di era yang terus berkembang ini, permintaan akan kemampuan teknologi akan terus meningkat, terutama di bidang pemrograman. Menurut laporan proyeksi Dinas Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2022 sampai 2025, permintaan tenaga kerja di bidang inovasi dan teknologi akan selalu berkembang pesat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 2 juta sumber daya manusia yang dibutuhkan di bidang informasi dan teknik komputer. Menanggapi permintaan sumber daya yang terus berkembang tersebut adalah hal yang harus diselesaikan oleh kita, generasi penerus bangsa. Kita harus memiliki pengetahuan teknologi yang sangat luas agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan di industri yang sangat ketat persaingannya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu didorong untuk belajar lebih banyak dalam rangka meningkatkan keterampilan pemrograman mereka. Mahasiswa perlu memanfaatkan sumber daya apapun yang ada di sekitar mereka untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang pemrograman. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi, apakah penelitian itu cukup untuk melihat apakah AI dapat meningkatkan skill dan keberhasilan dari mahasiswa? Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat efek dari penggunaan AI dalam pembelajaran, khususnya programming, dalam rangka meningkatkan skill dan juga prestasi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif agar memudahkan menguji hipotesis yang telah diajukan. Selain itu, memudahkan kita juga untuk mendapatkan data dengan jumlah yang banyak dan memudahkan analisis serta pengolahan data. Untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa jurusan Sistem Informasi dan juga Computer Science terbanyak di Jakarta Barat dengan populasi sekitar 30.000 mahasiswa dengan sampel 100 menggunakan Slovin formula. Penelitian ini menggunakan Expanded Information Adoption Model dengan tujuan untuk melihat penerimaan informasi dengan meningkatkan prestasi akademik dan beberapa faktor yang mempengaruhinya dengan hipotesis sebagai berikut. Setelah proses pengambilan data, kita harus melakukan proses pengolahan data, yakni dengan melakukan proses validitas dan reliabilitas, serta menguji hipotesis yang telah kita ajukan. Untuk proses pertama, kita perlu melakukan construct validity. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap indikator atau item yang digunakan untuk mewakili variabel pada penelitian ini dapat digunakan dengan baik. Faktor loading menunjukkan hubungan antara item dalam satu variabel terkait. Jika skornya rendah, maka item yang digunakan pada variabel ini tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk merepresentasikan variabel tersebut. Untuk item yang skornya di bawah 0,70 tidak akan dilanjutkan pada proses validasi selanjutnya. Setelah melakukan penghapusan atau drop beberapa item, kita bisa melanjutkan untuk melihat skor average variant extracted-nya. AVE digunakan untuk melihat variasi perbedaan pada item di satu variabel. Proses validitas selanjutnya adalah validitas diskriminan. Validitas ini digunakan untuk memastikan bahwa semua variabel yang diukur dalam penelitian ini dapat mewakili konsep masing-masing variabel atau memiliki makna yang jelas. Berikut adalah hasilnya. Proses selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas sendiri mengacu pada konsistensi dan stabilitas ukuran dari waktu ke waktu yang menjamin bahwa semua variabel dapat digunakan berulang kali. Cronbach's alpha dan composite reliability adalah dua matriks yang digunakan untuk mengevaluasi nilai reliabilitas. Yang terakhir adalah hipotesis testing. Setelah proses validasi data yang telah kita lakukan sebelumnya, maka kita harus mengecek kembali apakah hipotesis awal yang telah kita tentukan sudah benar atau belum. Dapat disimpulkan bahwa semua hipotesis tersebut adalah benar. Sebelum kita dapat mengungkapkan kesimpulannya, kita harus melihat dan meninjau kembali hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam dunia pendidikan memang sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk belajar lebih baik mengenai suatu topik, dan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa AI juga dapat digunakan untuk belajar mengenai pemrograman. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknologi AI, banyak mahasiswa yang merasa terbantu dalam meningkatkan kemampuan akademisnya dan juga skillnya di bidang pemrograman. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa AI dapat meningkatkan kemampuan pemrograman bagi mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan bahwa universitas dan kampus dapat mengimplementasikan penggunaan AI di dalam perkuliahan. Perlu juga diajarkan dasar-dasar dan pengetahuan dari teknologi AI ini. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memanfaatkan penggunaan AI tersebut dengan lebih efisien dan efektif. Sekian hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih.